Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza bay'a ala syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, rawahu At-Tabrani. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang kajian tuntunan guru kita Sayyidi Syekhunal Mukarram. Tema yang akan dibahas pada pagi ini yaitu tentang baiat, atau yang biasa disebut dengan istilah stempel. Guru kita Sayyidi Syekhunal Mukarram Maulana Al-Habib Umar bin Ismail bin Yahya menggunakan istilah apa? Stempel. Jadi kalau di sekolahan itu ada ijazah. Ijazah ini baru sah kalau ada tanda tangan dan ada stempel. Jadi disahkan. Kalau belum ada stempelnya belum sah. Kalau bikin surat misalkan ya, di kelurahan, di kantor desa kita bikin surat-surat, apakah untuk mengurus KTP atau mengurus kartu keluarga, itu pasti ada yang namanya stempel. Kalau sudah ada stempelnya baru dianggap sah. Nah, di dalam Islam juga ada yang namanya stempel itu, yang disebut dengan istilah baiat. Jadi baiat ini adalah pernyataan sumpah setia seseorang, ya, itu disebut baiat. Jadi ketika orang berbaiat berarti dia telah berjanji. Nah, di dalam Al-Quran ya, diperintahkan bahwa kita ini harus memenuhi janji kita. Ya, janji kita kepada sesama manusia maupun janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran diterangkan ya, dalam surah An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan penuhilah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian telah berjanji. Jadi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah baiat kita, janji kita kepada Allah dan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat tauhid berarti kita berjanji kepada Allah. Syahadat Rasul berarti kita berjanji kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat ada dua, ada syahadat tauhid yaitu mengesahkan Allah. Tauhid artinya apa? Dari kata wahidun, satu, atau esa atau tunggal. Tauhid berarti menyatakan bahwa Allah itu Tuhan yang berhak disembah itu hanya satu, hanya esa. Tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Bahwa Allah itu satu, yang maha sempurna, yang maha adil, yang maha penyayang, maha pengasih, maha segala-galanya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu, saya menyaksikan dengan badan saya, dengan pikiran saya, dengan mulut saya, dengan lidah saya, dengan hati saya, dengan jiwa saya, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dalam wujudnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita berjanji, bukan hanya mulut kita yang berjanji, tetapi juga badan kita, jiwa kita, rohani kita, pikiran kita, semuanya berjanji menyatakan janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita berjanji wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta ini. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada alam semesta. Tidak ada laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan yang namanya alam semesta ini. Bumi langit seisinya itu adalah ada sebab biwujudi sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adanya alam semesta ini bibitnya adalah dari nur Muhammadiyah, dari nure kanjeng Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berjanji dengan penuh keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita akan mengkaji masalah baiat ini, karena banyak orang yang mempersoalkan ya. Ada yang mengatakan orang baca syahadat cukup satu kali seumur hidup. Cukup. Ya memang ada benarnya, tetapi itu menjadi salah ketika fakta di lapangan kita ini sering ingkar janji. Maka kita harus memperbaharui janji kita. Yang namanya sifat syirik itu membatalkan syahadat ya. Perbuatan syirik itu membatalkan syahadat. Ya masalahnya kita nggak terasa. Ada syirik yang jali, yang kelihatan, ada syirik yang khafi, syirik yang samar, yang tidak kelihatan. Maka di sini perlu ada yang namanya memperbaharui syahadat itu. Makanya dalam azan selalu dibaca yang namanya ada syahadat, selalu azan 5 waktu dibaca syahadat, diulang-ulang. Kenapa? Memperbaharui terus janji kita itu, syahadat kita itu. Nah, kita kenapa perlu ada yang namanya janji? Al-Quran tadi ya dalam surah An-Nahl sudah dibacakan, wa'ufu bi'ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah janji kepada Allah jika kalian telah berjanji. Dan sebenarnya kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita belum lahir. Ya, sudah janji dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, dan ketika Tuhan kamu mengambil janji dari keturunan
Adam, keturunan Nabi Allah Adam, yaitu manusia. Min zuhurihim, ketika mereka ini berada di punggung-punggungnya, masih ada di sulbinya itu, berarti masih bibit, belum jadi manusia. Dzurriyyatahum, yaitu keturunan daripada Bani Adam ini. Ketika manusia masih ada di alam arwah, belum lahir di alam dunia, itu disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah meminta persaksian kepada mereka atas diri mereka. Apa permintaan Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Di sini Allah meminta persaksian, minta pegang, agar manusia ini pegang janjinya. Apa jawab manusia? Qalu bala syahidna, mereka menjawab bala, tentu, syahidna, kami bersyahadat, kami bersaksi. Yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya orang bayi yang baru dilahirkan itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, karena dia sudah punya syahadat waktu dalam arwah itu, sudah bersyahadat, sudah Islam dia ketika ada di alam arwah, sudah beragama Islam, sudah mengikuti hanifan musliman, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Tetapi ketika manusia dilahirkan di alam dunia, apa yang terjadi? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Antakulu, mereka mengucapkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Setelah manusia hidup di alam dunia, kemudian terjadilah kiamat, dimintai pertanggungjawaban atas janjinya. Apa jawabnya? Jawabnya apa? Inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami dulu itu an hadza, tentang ini, yaitu tentang janji, apa? Ghafilin, lalai, kelalen. Syahadatnya copot, syahadatnya lepas, padahal sudah janji. Nah, ini jadi janji yang sakral, ya, yaitu syahadat. Lah kemudian Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengambil baiat dari para sahabatnya, mengambil janji dari para sahabatnya yang disebut dengan istilah baiat. Ada namanya baiatul Islam. Baiatul Islam itu baiat orang yang baru masuk Islam. Orang kafir mau masuk Islam, baca istighfar 1000 kali, sudah Islam belum? Belum. Baca sholawat 1 juta kali, sudah Islam belum? Belum. Nah, kalau pengen Islam harus membaca 2 kalimat syahadat. 1 kali saja membaca syahadat, maka rontoklah semua dosa-dosa itu. Dosa kekufuran, dosa kemunafikan, dosa kemurtadan, rontok semua, dan dinyatakan sebagai orang Islam. Ini hukum syariat. Orang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dihukumi sudah masuk agama Islam. Walaupun bacanya cuma 1 kali. Tetapi seandainya baca yang lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibaca 1 miliar kali, belum masuk Islam. Atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum ada asyhadu, berarti belum masuk Islam. Harus lengkap asyhadu. Dan asyhadu ini nggak bisa diganti dengan yang lain. A'lamu nggak cukup. Atau usaddiku, saya membenarkan. Atau amanu, saya beriman, tidak cukup. Harus menggunakan kata-kata apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak bisa orang masuk Islam diganti a'lamu alla ilaha illallah wa a'lamu anna Muhammadar Rasulullah. Belum disebut Islam.
Lah saya kan sudah Islam, kenapa saya disuruh untuk memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat? Karena tadi, apakah Islam kita ini benar-benar bersih? Apakah ada jaminan? Ya. Bahwa dalam hadis diterangkan nanti pada akhir zaman orang sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir, sudah musyrik. Gampang sekali orang jatuh ke dalam kemusyrikan. Sekedap netra ati musyrik maring Allah. Sekedap netra ati musyrik maring Allah. Dan soceni maca syahadat eling Allah. Dan suceni maca syahadat eling Allah. Sekedap netra ati musyrik maring Allah. Jadi musyrik tuh gampang, nggak terasa kita ngomong tiba-tiba jadi kafir. Hati kita ibadah yang bukan karena Allah, sholat karena pengen dipuji sama temen, itu berarti sudah disebut syirik khafi, riya. Ar-riya syirkul khafi, syirik yang sama. Karena syirik itu lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di batu hitam pada malam hari yang gelap gulita. Kelihatan nggak? Semut hitam, ya, hitamnya saja udah gelap leh, di batu hitam di malam hari, itu lebih samar syirik. Maka kita harus terus memperbaharui syahadat kita. Habis sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi istiqomah membaca syahadat. Dalam Al-Quran, ya, yang sering kita baca surat apa? Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Kalau Al-Qur'an itu menggunakan bahasa simbol, sering menggunakan bahasa Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Bukan berarti kita baca Rabbunallah, bukan begitu. Rabbunallah itu artinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selalu membaca istiqomah, membaca syahadat, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun malaikat kepada mereka ini, kepada orang-orang yang istiqomah membaca 2 kalimat syahadat sambil mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang istiqomah membaca 2 kalimat syahadat, terus menerus membaca 2 kalimat syahadat, maka dia ya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak mungkin bohong, dijamin akan masuk surga. Ini jaminannya. Nah, ketika kita baiat, ini kita perlu baiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal sama Allah enggak?
Makanya para sahabat Nabi baiatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi hadis yang saya bacakan, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza baya'a ala syahadati alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mengambil baiat, beliau membaiat atas dasar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi baiat yang pertama kali diambil adalah syahadat dulu. Baru sholat, zakat, dan yang lain-lainnya. Wasam'i wa ta'at, untuk kita harus nurut, manut lan miturut. Jadi orang yang baiat kepada Rasulullah sama dengan baiat kepada Allah. Apa dasarnya? Dasarnya ada di dalam Al-Qur'an, surah Al-Fathu ayat 10. Nah, bisa ditulis nih. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kepadamu, kepada Nabi Muhammad, adalah sama saja sesungguhnya mereka membaiat kepada Allah. Jadi baiat kepada Rasulullah sama dengan baiat kepada Allah. Jadi itu langsung nyambung itu, otomatis. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya apa? Pertolongan Allah selalu akan berada pada pihak mereka, yaitu kepada orang yang baiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, ya, faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih. Orang yang mengkhianati baiat itu, yang mengingkari baiat, sudah baiat dan dia tidak mau menjalankan isi daripada baiat itu, maka sesungguhnya dia adalah mengkhianati diri sendiri. Allah, Rasulullah nggak rugi. Kalau kita sudah syahadat, sudah baiat, kemudian kita berkhianat terhadap syahadat kita, kepada baiat kita, maka Allah tidak rugi sama sekali. Rasulullah tidak rugi, yang rugi diri kita sendiri. Kalau kita menepati janji, menepati baiat kita, wa man aufa bima ahada alaihullaha fasayu'tihi ajran azima. Dan barang siapa yang memenuhi, menunaikan apa yang telah ia janjikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia ajran azima, pahala yang agung, balasan yang besar. Bukan besar menurut manusia, besar menurut Allah. Inilah Allah akan memberikan mardatillah, memberikan maghfirah, memberikan rahmatnya kepada orang yang selalu memenuhi, menjalankan baiatnya, tidak mengkhianati baiat. Apa baiatnya? Yaitu 2 kalimat syahadat. Ini para sahabat baiat kepada Rasulullah bukan berarti mereka ini kafir awalnya, enggak. Mereka sudah Islam, tapi baiat lagi. Jadi ada baiat yang sifatnya adalah baru masuk Islam, disebut baiatul Islam. Ada baiat kesetiaan. Ya, dalam sejarah itu ada namanya baiatul Ridwan. Ya. Kemudian ada baiatul hijrah. Ketika mau hijrah, para sahabat membaiat, sumpah setia kepada Rasulullah, untuk setia kepada Allah dan Rasulullah. Yang jadi masalah, kita kenal nggak dengan Rasulullah? Ketemu nggak dengan Rasulullah? Para sahabat Nabi, mereka bertemu langsung dengan Rasulullah,
Baiat langsung kepada Rasulullah sama dengan baiat kepada Allah. Sekarang kita baiat kepada siapa? Maka kita harus mencari yang namanya khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baiat kepada khalifah Rasulullah. Karena mereka inilah orang-orang yang dipercaya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menemukan guru yaitu Sayyidi Syekhunal Mukarram Maulana Al-Habib Umar bin Ismail bin Yahya. Ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar, fadl dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat akhir zaman. Alhamdulillah kita menemukan tuntunan ini, tuntunan yang disebut dengan tuntunan istilah tuntunan syahadat, tuntunan asyhadatain. Wajib kita syukuri dan jangan sampai kita melepas baiat kita. Jadi kalau orang sudah baiat berarti sudah janji. Kalau janji itu yang sunnah jadi wajib. Contoh, kita memberi orang miskin, hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Atau saya memberikan hadiah kepada kalian, hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya saya janji, seandainya kalian ranking 1 ya, akan saya berikan hadiah. Atau misalkan kita berjanji, seandainya saya lulus ujian, saya akan memberikan hadiah kepada orang miskin umpamanya. Nah ternyata ranking 1 atau ternyata lulus ujian, berarti janji itu harus ditepati. Karena apa? Dalam Al-Quran diterangkan ya, wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa'ufu bil ahdi, tepatilah janji. Innal ahda, sesungguhnya janji, kana mas'ula, akan dimintai pertanggungjawab. Yang tadinya sunnah, saya memberi kalian ini hukumnya sunnah, karena saya sudah berjanji maka hukumnya wajib. Ketika kita sudah janji kepada guru kita Sayyidi Syekhuna Mukarram untuk menjalankan wirid-wiridnya, zikirnya, doanya dijalankan, berarti yang tadinya sunnah jadi wajib. Jangan ditinggal itu aurat zikir itu. Kalau ditinggal maka Syekhuna akan meninggalkan kita, tidak bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi kalau kita pengen dibimbing dari dunia sampai akhirat, maka kita harus menepati janji sebisa kita, semaksimal mungkin kita. Yang namanya manusia ya banyak kekurangannya ya, banyak kelemahannya, makanya kita harus banyak-banyak minta maaf kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru kita. Karena baiat kepada Khalifah Rasul sama dengan baiat kepada Rasulullah. Baiat kepada Rasulullah sama dengan baiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah baiat kepada Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka, diri mereka, harta mereka dibeli oleh Allah, bi anna lahumul jannah, akan diberikan oleh apa? Sesungguhnya Allah memberikan mereka lahumul jannah, diberikan surga. Jadi rahmat Allah, ridha Allah itu harus dibeli. Kalau dalam muamalah itu ada namanya akad. Ada akad jual beli, akad sewa, akad gadai, dan akad-akad yang lainnya. Dalam nikah ada namanya akad nikah. Jadi baiat ini kayak akad. Ya. Kalau akad itu berarti ada timbal balik. Akad nikah berarti ada hubungan timbal balik antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita yang diwakilkan oleh walinya. Ya, ini ada timbal balik, ada hubungan. Nah ketika kita baiat juga seperti itu.
kita janji kepada Allah Rasulullah, kita janji kepada guru kita Sayyidi Syekhuna Mukarram. Nanti ada timbal baliknya, Allah akan menyelamatkan kita, Rasulullah akan menyelamatkan kita, guru akan membimbing kita jalan keselamatan dunia akhirat. Jadi seperti akad. Ya, kalau akdun nikah, udah hafal belum akad nikah? Ya hafalkanlah ya, untuk persiapan. Jadi dalam jual beli saja ada namanya akad kan, antara penjual dengan pembeli. Penjual memberi barang, pembeli memberi duit, memberi uang, ada timbal balik. Nah, kita syahadat ya, atau kita ini baiat kepada Allah, kepada Rasulullah, jangan disangka kita nggak dapat apa-apa. Dapat nanti kita ini ajran azima, akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Ajron itu artinya upah. Kalau kita kerja sama orang miskin, biasanya upahnya kecil. Tapi kalau kita kerja di perusahaan-perusahaan besar yang modalnya besar, kayak misalkan di Jepang, di Korea, maka upahnya pun besar. Apalagi kita kerja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, jangan dihitung upahnya berapa. Tuh. Karena ada dapat ampunan saja sudah alhamdulillah, maghfirah. Di atas maghfirah ada rahmat, di atas rahmat ada ridho, mardatillah. Ya. Kenapa? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sebagian kecil manusia yang menjual dirinya untuk membeli ridha Allah. Para sahabat Nabi nih, saking cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Allah, mereka rela mati daripada Rasulullah yang kena panah. Di waktu perang Uhud, ya, ketika umat Islam terdesak, Rasulullah terdesak, panah bertubi-tubi dari arah segala arah, pedang bertubi-tubi dari segala arah menuju Rasulullah. Maka para sahabat Nabi membentengi diri, mengelilingi Rasulullah. Lebih baik saya yang mati, lebih baik saya yang kena panah daripada Rasulullah yang kenapa? Kena panah. Seperti itu mereka menepati janjinya itu. Lah kita sih disuruh tahajud saja sudah alasannya macam-macam, ngantuk. Ya, saya itu males. Ya. Jadi kebanyakan alasan. Kebanyakan apa? Alasan. Jadi orang yang baiat ini di samping tadi mendapatkan ajran azima, kemudian apa? Dalam surah Al-Fatah ayat 18, fa'anzalas sakinata 'alaihim. Allah akan memberikan kepada mereka sakinah, ketenangan, alaihim, kepada mereka. Jadi hatinya kalau orang sudah baiat ya kepada Rasulullah, baiat kepada guru mursyid, kepada Sayyidi Syekhuna Mukarram, hatinya jadi tenang, tentram, adem, jiwanya jadi tenang, sakinah. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah akan memberikan kepada mereka fathan qariba, yaitu futuh, kemenangan dalam waktu yang dekat. Jadi futuhul ilmi ya, futuhnya ilmu, futuhnya rezeki ya, terbukanya ilmu, terbukanya hati, itu syaratnya adalah baiat. Surah Al-Fatah ayat 18. Silakan dibaca itu. Ya. Ya, dalam laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah meridhoi orang-orang mukmin. Kenapa Allah meridhoi orang-orang mukmin?
idh yubayi'unaka, ketika mereka ini mengambil baiat, berbaiat kepada Rasulullah tahta syajarah, di bawah pohon. Jadi baiat belum mesti hotel atau gedung mewah, ya, nggak mesti, di mana saja bisa, di bawah pohon. Mana di sini, ya, di kebon, baiatnya ning kebon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada di dalam hati orang beriman itu. Ada pusing mikirin harta, pusing mikirin duit, pusing mikirin ekonomi, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu dan sebagainya. Yang namanya orang hidup tuh pusing ngisinya itu. Tetapi fa'anzalas sakinata alaihim, Allah memberikan ketenangan kepada mereka, menurunkan ketentraman, ketenangan dalam hati mereka. Wasabahum fathang qariba, Allah akan memberikan kepada mereka kemenangan dalam waktu yang dekat. Jadi orang bisa meningkat derajatnya dalam waktu dekat itu syaratnya baiat. Baiat kepada siapa? Tergantung kita cari gurunya. Semakin hebat kita guru kita, maka terbukanya semakin cepat. Makanya kita harus cari siapa Khalifah Rasul itu, siapa guru mursyid itu, ciri-cirinya seperti apa, kita selidiki, kita cari. Jangan katanya-katanya, ya. Tapi benar-benar kita yakin, mantap, istilahnya bukan sekedar ilmu yakin, tetapi juga ainul yakin, hakul yakin. Jadi disinilah hikmah daripada baiat ini, ya. Jangan sampai kita setelah baiat, ya, kalau orang sudah janji, tadi sudah saya katakan, ya, yang sunnah jadi wajib, bahkan yang mubah saja jadi wajib. Jangan sampai kita tinggal wirid-wiridan ini. Wirid itu janji kita mengamalkan apa yang beliau perintahkan, ya. Dalam Nazoman dikatakan, ya, Syekhuna mider kabeh muride, Syekhuna mider kabeh muride, nyabut setempel ingkang tinggal wiride, nyabut setempel ingkang tinggal wiride. Wiridnya dibaca, auratnya dibaca, ya. Itu zikrullah, berzikir kepada Allah. Syekhuna mider kabeh muride, nyabut setempel ingkang tinggal wiride. Baiatnya akan dicabut kalau kita tidak mau menjalankan wirid-wirid beliau. Kalau kita dicabut setempel kita, baiat kita distempel, nanti di alam kubur, di alam mahsyar, siapa yang menuntun kita? Memang dalam surga. Siapa yang bakal nuntun kita? Alhamdulillah kita ketemu dengan guru mursyid. Jangan sampai dilepas. Karena tuntunan, kalau diibaratkan berlian itu berlian, tapi ya dasar kambing, ya, dasar wedus, suruh milih berlian atau suket, rumput, milihnya suruh milih berlian satu karung dengan rumput satu karung, kira-kira kambing milihnya yang mana? Dibisikin, hai kambing, ini ada berlian mahal harganya, ya, ada rumput, ya, sama jumlahnya satu karung, pilih mana hai kambing? Apa jawabnya kambing? Dasar wedus. Disuruh milih, fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud, maka engkau akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi milihnya apa? Tidur, suket tidurku. Tidur, milih ya, rumput daripada berlian. Dasar wedus. Kita ini dibimbing oleh guru kita ini dengan luar biasa.
ada duha tahajud, ada witir, sholat hajat, taf'il bala. Itu bukan sebulan sekali, setahun sekali, harian itu. Ada wiridnya, wirid sholat fardu, wirid sholat sunnah, ada pujidina, ada tawasul fajar, ada aurat ati salim. Itu kita jalankan itu. Bagaimana kalau stempel kita dicabut nanti? Dalam kubur kita mau minta tolong sama siapa? Ya. Habis sholat, dalam menurut Habib Abdurrahman As-Sagaf, dalam kitab Kifayatul Atqiya diterangkan, man laisa lahu adab fawaz zubab, barang siapa yang tidak memiliki adab maka dia sama dengan lalat. Sama dengan apa? Lalat. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak baca wiridan maka sama dengan kirdun. Satu tuh binatang. Kirdun itu monyet. Mau kita disamakan dengan monyet? Oh, dalam nazomannya juga ada, ya. Sapa wonge tesolat ora wiridan, sapa wonge tesolat ora wiridan, kaya sato gondal gandul ning wiwitan, kaya sato gondal gandul ning wiwitan. Sapa wonge tesembayang tesolat ora wiridan, kaya sato gondal gandul ning wiwitan. Hewan yang gondal gandul di wiwitan apa? Di pohon. Dalam Al-Quran kan ada orang-orang Yahudi dikutuk sama Allah, kunu kirodatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Karena apa? Karena mereka berani melanggar aturan Allah. Berani melanggar aturan Allah. Allah apa? Hari Sabtu yang disuruh-suruh ibadah malah dibikin untuk cari main-main, untuk kerja, cari ikan, mancing. Kita hari Jumat diperintah oleh Allah sholat Jumat, ya, dari mulai khutbah sampai sholat Jumat jangan mengadakan jual beli, jangan mengadakan kegiatan yang lain lah. Mau dikutuk jadi monyet. Nah ini. Jadi kita tepati janji kita, belajar. Saya juga, ya, saya pribadi masih banyak dosanya, masih banyak salahnya, masih banyak kita melanggarnya. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diaku menjadi murid daripada Sayyidi Syekhuna, diaku menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Terakhir, ya, sebenarnya kajian baiat ini masih luas. Dalam kitab Hablul Matin, Al-Hablul Matin halaman 8 sampai halaman 9 dijelaskan bahwa baiat itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada 5 macam baiat. Pertama, baiatul Islam, baiat seseorang masuk Islam. Yang kedua, baiatul hijrah. Hijrah itu berpindah. Nah, pada zaman Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah. Sekarang hijrahnya apa? Berpindah minas sayyiat ilal hasanat, dari keburukan kepada kebaikan. Minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Baiatul hijrah. Kemudian yang ketiga, baiatul jihad. Baiat sumpah setia untuk berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dulu jihadnya pakai pedang, sekarang jihadnya pakai apa? Dengan amal, dengan ilmu, melawan hawa nafsu. Namanya jihad akbar. Kalau perang itu jihad kecil itu. Jihad kecil. Kalau kesabet pedang ya paling terluka. Tapi kalau misalkan jihad melawan hawa nafsu, kesabet hawa nafsu, kita masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Azab kubur, siksa kubur, sakitnya itu luar biasa.
nggak seberapa dengan siksa yang ada di dunia. Makanya disebut jihad akbar, melawan hawa nafsu, melawan setan. Karena setan ini yang membisikkan hal-hal buruk dalam diri kita itu. Kemudian baiat yang keempat, baiat taat. Taat kepada pemimpin. Kemudian yang kelima, baiatut thariqah. Baiat untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita baiat kepada guru mursyid. Kita baiat kepada guru kita Sayyidi Syekhul Mukarram dalam rangka apa? Menuju jalan menuju Allah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.